sejarah Pondok Labu, dan kisah persawahan yang hilang. Hey ho warga, gue masih di kawasan Jaksel nih, khususnya Pondok Labu. Saat ini, Pondok Labu merupakan kelurahan yang kecamatannya adalah Cilandak. Apa yang teringat kalau gue nyebut Pondok Labu? UPN Veteran Jakarta? Atau yang lainnya? Tulis di kolom komentar ya warga. Nah, pembahasan kali ini meliputi sejarah toponimi Pondok Labu, tuan tanah pertama di Pondok Labu, serta kisah Haji Soleh dan Haji Ipin. Sip, langsung aja kita mulai pembahasannya dari sejarah toponimi Pondok Labu. Nama kawasan ini diambil dari gabungan dua kata, yaitu pondok dan labu. Dalam KBBI, pondok berarti tempat istirahat sementara yang biasa didirikan di dekat ladang atau hutan. Sedangkan labu adalah jenis tanaman merambat. Labu yang dimaksud di sini adalah jenis labu air dengan nama latin Lagenaria ciceria dari famili Cucurbitaceae. Kesimpulannya, kata gabungan tadi berarti pondok yang dirambati tanaman labu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tuan tanah pertama di Pondok Labu. Kawasan ini baru disebut-sebut tahun 1803 sebagai milik Peter Welbeck. Masih ingat nama tuan tanah yang satu ini? Jadi memang Peter Welbeck tuh tuan tanah kawasan Lebak Bulus, Pondok Labu, bahkan Cinere. Nah, untuk Lebak Bulus dan Pondok Labu sendiri oleh orang-orang Belanda kala itu disebut sebagai simplicitas. Kenapa disebut simplicitas sih? Jadi gini, disebut demikian karena kawasan tersebut mempunyai penggilingan padi dan sebuah rumah peristirahatan yang bernama Simplicitas. Sip, sekarang kita bahas kisah Haji Soleh dan Haji Ipin. Mungkin warga Pondok Labu nggak asing sama dua nama ini, karena emang nama mereka diabadikan sebagai nama jalan di kawasan tersebut. Jadi, Haji Soleh merupakan anak dari Haji Ipin. Haji Soleh bisa dibilang sebagai tokoh masyarakat dan orang yang punya tanah luas di kawasan tersebut. Haji Soleh sempat diwawancarai kontributor Merdeka.com tahun 2012 silam. Beliau mengatakan kalau kawasan Pondok Labu dulunya adalah persawahan dan perkebunan buah seperti mangga, duren, nangka, rambutan, jeruk bali, hingga labu. Tapi emang labu mendominasi kawasan tersebut. Haji Soleh menambahkan kalau penduduk Pondok Labu banyak yang berprofesi sebagai petani dan pedagang buah-buahan. Singkat cerita, di era Gubernur Ali Sadikin mulai diaspal pada 1972, termasuk Pondok Labu hingga Jalan Fatmawati. Perpindahan penduduk ke kawasan tersebut mulai rame sampai pada akhirnya bentangan sawah yang luas berganti dengan jalan dan pemukiman. Ada fakta unik nih, jadi Pak Ali Sadikin pernah meminta kepada Haji Soleh buat nyari tanah yang cukup luas buat dibangun sekolah di kawasan tersebut. Akhirnya, Haji Soleh pun menyumbangkan tanah warisannya seluas 2.600 meter persegi yang terletak di samping rumahnya buat dijadiin sekolahan. Bahkan sampai saat ini, sekolah tersebut masih ada, yaitu SDN 03, 04, 09, dan 10 Pondok Labu. Fakta unik lainnya adalah Haji Soleh menjual tanahnya setengah dari harga pasar buat didirikan UPN Veteran Jakarta. Nah, atas jasa-jasanya tadi, warga mengabadikan namanya sebagai nama Gang Haji Soleh. Segitu dulu ya warga. Jangan lupa follow, like, dan tinggalin komentar, biar gue makin semangat jalan-jalan dan bahas sejarah khususnya di Jabodetabek. Ahuu!